kegiatan menanam pohon ya, menanam pohon yang akan dilaksanakan oleh Pak Suparman. Dia sebagai seorang mahasiswa dari LPTK AYN Ambon yang akan mengadakan praktek lapangan di sini untuk terkait penanganan dampak lingkungan dari pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh pengolahan bak yang ada di sekitar sekolah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Jadi hari ini saya berkolaborasi dengan guru prakarya MTS Al-Huda Surabaya terkait penanganan pengolahan batu gunung yang ada di sekitar kita yang mengakibatkan terjadinya polusi udara atau pencemaran udara yang ada di wilayah MTS Surabaya. Jadi penanganannya di sini saya sudah bawakan pohon. Ya, kita sama-sama dengan Ibu Guru Prakarya. Bentar kita menanam pohon di lingkungan sekolah kita. Jadi ini saya sudah bawa. Ini adalah tanaman buah yang nantinya ini akan mencegah terjadinya pencemaran udara di sekitar kawasan MTS Al-Huda Surabaya. Kenapa kemarin saya berinisiatif kita adakan penanaman pohon manggis di sekitar kawasan sekolah, karena pohon manggis juga ini mengandung obat dari akar sampai buah itu mengandung obat. Makanya kita harus budidayakan di wilayah sekitar MTS Al-Huda Surabaya. Jadi mungkin itu saja. Ya, sesudah ini kita keluar baru kita menanam pohon. Sekarang kita menuju di luar. Tarik. Oh tadi foto. Canon. Apa itu? Lihat tendang lihat. Kenapa itu? Kali dong. Kan tumbuhan. Jalan ya. Pasti buka lagi daun. Parah itu. Untuk menyebalkan. Cari di mana emang tepi di mana? Sama-sama segelas ya emang langsung. Nah, bukan gimana Anda punya ini? Kamu ini bar paten. Serius. Berjalan juga begini. Belati. Itu pacar melarihannya ini. Belati ada larihan ini. Belati. Yang pertama sekarang. Belum tahu siapa saya. Kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun mungkin dia hanya terbahas persoalan PNI masuk PLH, tapi ada kaitannya dengan materi ini pembelajaran kita seperti biasa. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, ketua kelas terlebih dahulu menyiapkan teman-temannya. Silakan ketua kelas. Baik. Yaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jurusan. Jadi
pertemuan kali ini kita membahas terkait P5 PRA. Ini terlihat terkait bagaimana profil seorang siswa, bagaimana berjiwa Pancasila. Jadi walaupun kita belajar di madrasah, tetapi bagaimana sikap kita, bagaimana antusias kita terhadap Pancasila. Sebelum saya menjelaskan terkait materi ini, saya perkenalkan di sini ada pemateri sebentar yang akan menjelaskan materi masing-masing bidang studi terkait P5 PPRA. Jadi temanya hari ini masalah pengolahan batu gunung yang berdampak pada pencemaran udara. Jadi kan di sekitar sini ada namanya pengolahan batu yang hari ini kita saksikan bersama, kita lihat bersama alat berat sementara mengolah. Jadi itulah yang kita angkat sebagai tema pembelajaran pada hari ini. Saya perkenalkan PP5 RA. PP5 RA itu adalah profil pelajar Pancasila. Ya. Kemudian RA-nya adalah profil pelajar rahmatan lil alamin. Ya, walaupun kita ini belajar di wilayah madrasah, tetapi bagaimana jiwa Pancasila kita itu ada. Karena kita berada di wilayah NKRI yang berlandaskan Pancasila. Kemudian profil pelajar rahmatan lil alamin ini adalah bagaimana kaitannya siswa madrasah ada kaitannya dengan Tuhan pencipta kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini ada 6 dimensi terkait P5 RA tadi. Yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi di dalam di situ ada elemen-elemen. Yang pertama berbicara masalah akhlak beragama, kemudian akhlak pribadi yang berasal dari diri kita, kemudian akhlak kepada manusia, artinya hubungan kita terhadap sesama, terhadap orang lain, terhadap orang tua, terhadap adik, terhadap pokoknya yang ada sekitar kita. Kemudian akhlak kepada negara, bagaimana sikap kita terhadap negara yang kita cintai ini. Iya, di sini masuk pada profil pelajar rahmatan lil alamin. Jadi di situ dijelaskan bahwa sebuah ikhtiar untuk merawat tradisi dan menyamai kebiasaan beragama yang ramah dan moderat. Artinya kita punya tradisi. Di sini terkenal dengan adatnya, terkenal dengan budayanya, terkenal dengan tradisinya yang saling menghargai antar sesama. Kemudian bagaimana kepedulian kita terhadap Allah. Ya, jadi itu tadi gambaran umum tentang penjelasan P5 PPRA. Jadi sekarang di tengah-tengah kita sudah hadir kepala sekolah kita, kemudian ada guru fikih, sekaligus guru akidah alat, kemudian ada guru IPA. Jadi terlebih dahulu mungkin yang pertama kita kasih kesempatan Bapak kepala sekolah kita yang akan menjelaskan bagaimana pengolahan batu yang ada di sekitar kita. Yang hari ini kita saksikan bersama, pada saat pengolahan batu ini selalu ada debu atau abu batu yang berterbangan di sekitar kita, sehingga berdampak pada kebersihan udara atau pencemaran udara. Jadi kepala sekolah sebentar akan menjelaskan terkait itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas taufik dan
Demikianlah sehingga pada hari ini kita mengikuti kegiatan tentang pengelolaan batu gunung, yang mana yang tadi kita sudah dengarkan bersama yang disampaikan oleh Pak Sukamata. Ini adalah merupakan salah satu syarat yang sangat penting bagi kita semua, bagi semua kalian, bahwa ini adalah salah satu syarat yang sangat diperhatikan dalam pelaksanaan PPJ ya. Ya. Jadi di sini siswa sekalian yang kita banggakan bahwa tadi sudah menjelaskan Pak Sukamata tentang pengolahan batu, judulnya yang disampaikan kepada saya, yang berdampak negatif bagi kehidupan kita sehari-hari. Jadi yang pertama adalah pencemaran udara. Kalau kita sudah tahu tentang masalah itu, pencemaran udara yang mengelola pengolahan batu ini, perlu kita harus memperhatikan kesehatan kita. Bagaimana caranya? Ya kalau kita keluar rumah harus kita memakai masker. Nah itu semestinya untuk mengatasi hal itu. Kemudian di lingkungan kita ini juga alat sedang berbunyi untuk mengolah batu. Bagaimana semestinya? Ya saya kira kalau kita belajar itu mengganggu juga tentang menerima masa pelajaran. Jadi ini hal ini perlu kita perhatikan bahwa untuk mengantisipasi hal itu kita sebagai siswa harus kita bisa mengembangkan diri sama dengan adanya dunia sini. Dan kemudian ini perlu juga perhatikan bahwa kalau kita datang di sekolah karena di lingkungan kita ini sudah dipengaruhi oleh revolusi udara yang kurang bagus untuk kesehatan kita, maka harus mengambil kesimpulan pada diri kita bagaimana apa persiapan yang bisa mengatasi hal itu. Ya. Jadi itu tadi adalah negatif. Di sini kita akan berbicara tentang positif. Yang pertama itu batu berguna bagi kehidupan manusia. Bisa untuk membangun bangunan. Kemudian yang kedua bisa untuk campuran aspal. Nah sebagaimana yang sudah diulang di sebelah di lingkungan kita ini sudah mengasihnya, maka setiap hari lalu semua daripada batu yang digiling campuran diolah kemudian menjadikan campuran aspal. Jadi tadi kita sudah dengarkan bersama tentang negatifnya pengolahan batu gunung dengan positifnya. Kalian sudah dengar semua ya? Sudah. Kalau sudah didengarkan, jadi kita harus berhati-hati. Kemudian di lingkungan kita ini lalu-lalang mudik, jadi polusi udara itu ada. Ya. Jadi semua itu harus kita jadi sekian dulu apa yang saya sampaikan, dan mudah-mudahan ke depan menjadi salah satu yang akan kita semua menjadi pengalaman kita untuk kehidupan sehat. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, tadi Bapak Kepala Sekolah kita sudah menjelaskan terkait bagaimana pengolahan batu yang ada di sekitar kita yang berdampak pada polusi udara atau pencemaran udara yang ada di sekitar kita. Jadi tadi beliau sudah sampaikan bahwa karena banyak sekali itu kegunaannya batu, jadi kita tidak mungkin melarang mereka untuk mengolah batu karena batu itu sangat banyak manfaatnya. Tadi juga Kepala Sekolah sudah menyinggung bagaimana fungsi batu. Batu itu adalah bisa difungsikan bagaimana pembuatan bangunan. Itu bangunan yang berlantai-lantai itu juga membutuhkan batu. Kemudian
proses pembuatan jalan aspal itu juga campurannya dari batu gamping. Makanya itu kita tidak bisa menyalahkan mereka, tidak bisa negatifnya kita bawa ke sana. Jadi kita hanya jaga diri. Tadi beliau sudah sampaikan bahwa kita keluar harus memakai masker. Jadi mungkin kita silakan Ibu Vicky untuk menyampaikan materinya kepada anak-anak kita sekalian. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Baik. Baiklah, untuk mengefisiensi waktu, maka saya mulai materi saya ini adalah masalah pengelolaan lingkungan hidup menurut perspektif fikih dan akhlak. Ya, Bu. Secara etimologis, makna manusia sebagai khalifah di muka bumi itu merupakan bentuk kata dari khalifah yang berarti pihak yang menggantikan posisi yang memberi kepercayaan. Secara terminologis, makna khalifah secara fungsional berarti mendataris, yakni pihak yang diberi tanggung jawab oleh pemberi mandat. Menurut Quraisy dikutip dari Mujion bahwa kekhalifahan ini mempunyai 3 unsur. Satu sama lainnya saling terkait, namun sangat menentukan arti kekhalifahan tersebut. Unsur tersebut adalah manusia sebagai khalifah, B. Alam raya sebagai bumi, kemudian C. Hubungan antara manusia dengan manusia itu sendiri, dan hubungan dengan alam dan segala isinya yang menjalankan tugas-tugas sebagai khalifah. Lingkungan sebagai bagian dari integritas kehidupan manusia harus dipandang sebagai komponen ekosistem yang memiliki nilai yang hormat, dihargai, dan tidak disakiti. Integritas ini merupakan sebab bagian dari pengaruh manusia terhadap lingkungan di sekitarnya. Selanjutnya kita menyebutkan manusia memiliki tanggung jawab untuk berlaku baik kepada lingkungannya. Kebaikan dan keburukan akan berefek kepada lingkungan. Misalnya, perilaku yang baik maka menyebabkan lingkungan tetap lestari, dan perilaku yang tidak baik menyebabkan lingkungan yang rusak. Dari sudut pandang manusia yang antroposentris mengakibatkan kerusakan alam karena sudut pandang tersebut memandang bahwa sebagai manusia sebagai pusat dari alam semesta. Kemudian masalah tadi terkait fikih yang terkait dengan akhlaknya. Akhlak itu berasal dari bahasa Arab, yaitu jangan dari kata buruk, apalagi secara bahasa kata ini memiliki arti perangai atau mencakup diantaranya sikap perilaku, sopan santun, etika, karakter, kepribadian, moral, dan sebagainya. Sedangkan menurut Mukhtar Al-Shihab, akhlak adalah berarti watak. Sedangkan menurut Al-Jalabadi, akhlak adalah watak atau tabiat atau keberanian dalam agama. Kemudian akhlak di sini mengangkut akhlak lingkungan, akhlak terhadap lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia, seperti binatang, tumbuh-tumbuhan, benda-benda bernyawa. Akhlak dianjurkan Al-Quran terhadap ketika anak tamu kepada. Jadi bekerjalah untuk kehidupan duniamu, akhiratmu, duniamu seakan-akan dalam hidup selamanya. Kemudian kita bekerjalah untuk kehidupan akhiratmu seakan-akan kamu hidup, kamu mati besok. Jadi itu salah satunya tadi. Kemudian berikutnya
dengan kita selalu menjaga lingkungan, salah satunya menanam pohon, maka akan tercipta lingkungan kita menjadi halaman yang asri, teratur, indah dan nyaman dalam kita bertempat tinggal. Saya kira itulah materi yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak sekalian, tadi kita sudah dengarkan dari Ibu Guru Bidang Studi Fikih dan Akhlak terkait pengolahan batu yang berdampak pada pencemaran udara. Tadi sudah dijelaskan bahwa kita tidak bisa melarang mereka. Kita harus bisa menjaga diri kita sendiri. Bagaimana cara menjaganya? Tadi sudah dijelaskan bahwa menggunakan masker, kemudian apalagi tadi tidak mencemari tanah atau lingkungan dengan membuat buang hajat di dekat pohon, di dekat kali, bisa ya? Jadi, oke, selanjutnya kita kasih kesempatan guru bidang studi IPS untuk menjelaskan keterkaitan antara materi tadi terkait pengolahan batu gunung yang bisa berdampak pada pencemaran udara di sekitar kawasan Madrasah Sanawiyah Al-Huda. Maka di sini kita persilakan untuk menjelaskan keterkaitan antara materi yang kita bahas terkait pengolahan batu gunung dengan materi bidang studi IPS. Kepada Bapak Dr. Gafarudin, kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur atas hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala rahmatnya dan alhamdulillah pada siang hari ini kita itu bertemu kembali dalam rangka membahas tentang materi manusia dan lingkungan dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Jadi kita mengenal beberapa definisi tentang ekologi. Misalnya ekologi adalah sebuah cabang biologis yang mempelajari hubungan timbal balik manusia dengan lingkungan. Dan ada pengertian ekologi adalah suatu ilmu tentang interaksi yang menentukan penyebaran dan kepadatan makhluk hidup. Abiotik ini adalah makhluk yang tak hidup atau benda-benda yang tak hidup seperti tanah, udara yang kita dapatkan, air yang kita minum, cahaya, dan termasuk suhu. Itu adalah bagian-bagian daripada faktor abiotik. Berikutnya tentang pengaruh manusia pada alam lingkungan hidup. Manusia sedikit demi sedikit mulai menyesuaikan diri pada alam lingkungan hidup. Komunitas biologis di tempat mereka hidup berkembang, alam lingkungan hidup manusia tampak jelas. Dibandingkan dengan orang yang berada di hutan rimba, di mana penduduknya masih sedikit dan primitif.
Ya, tadi sudah banyak yang dijelaskan bagaimana pencemaran tanah, pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran suara. Ternyata ada pencemaran suara. Itu berasal dari suara-suara dari luar yang mungkin kendaraan berat lewat, kemudian suara bising yang dilakukan oleh alat berat pada saat mengolah batu, itu juga merupakan pencemaran suara. Kemudian tadi masalah tentang artinya di sini perlu adanya reposasi atau penghijauan, berarti penanaman kembali tanah-tanah tandus yang mungkin bisa menahan namanya polusi udara. Ya, jadi masih ada satu lagi materi kita yang akan menjelaskan terkait pengolahan batu, terkait lingkungan tadi. Sini yang akan menjelaskan itu Ibu Guru Bidang Studi IPA. Ya. Kepadanya, kita persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Ibu Guru sebelumnya, di sini Ibu Guru juga menambahkan mengenai lingkungan dalam pembelajaran IPA, yang artinya mengenai pencemaran lingkungan tadi ya. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu apa sih itu pencemaran lingkungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 1982 mengatakan bahwa polusi atau pencemaran lingkungan merupakan masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi atau komponen lain di dalam lingkungan sehingga menyebabkan berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas lingkungan menjadi turun atau sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Kemudian yang kedua adalah macam-macam pencemaran lingkungan. Jadi macam-macam pencemaran lingkungan ini dibedakan berdasarkan ada beberapa. Yang pertama adalah berdasarkan sifat dan zat pencemarannya. Jadi berdasarkan sifat dan zat pencemarannya, pencemaran lingkungan itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah pencemaran biologis. Jadi apa sih itu pencemaran biologis? Jadi pencemaran biologis adalah pencemaran yang disebabkan oleh adanya mikroorganisme. Jadi kalau kita bisa berkaitan dengan pencemaran lingkungan udara tadi misalnya, jadi kita bisa lihat pada proses flu burung. Nah, jadi pada proses flu burung juga termasuk pencemaran lingkungan udara karena melibatkan mikroorganisme. Yang kedua adalah pencemaran fisik. Jadi pencemaran fisik ini adalah pencemaran yang dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya apa saja yang bisa kita lihat? Yang pertama ada kaleng, apalagi plastik. Ada lagi apa lagi? Kaca. Kemudian ada sampah-sampah organik yang bisa diuraikan oleh mikroorganisme yang seperti ada yang disebutkan bahwa itu adalah merupakan sampah yang tidak bisa diuraikan, sehingga hal ini menyebabkan pencemaran lingkungan. Yang ketiga adalah pencemaran kimiawi. Jadi pencemaran kimiawi adalah pencemaran yang disebabkan oleh zat-zat kimia. Jadi misalnya contoh penggunaan pestisida yang berlebihan atau pupuk yang berlebihan, itu akan menyebabkan pencemaran lingkungan. Ya. Kemudian masalah kearifan lokal tersebut sering kali diabaikan. Jadi dengan adanya generasi yang ada hari ini, mari kita perbaiki bagaimana kesalahan atau kekurangan yang ada kemarin-kemarin, hari ini kita akan perbaiki. Dianggap tidak ada relevansinya dengan masa sekarang, apalagi masa depan. Jadi pikiran-pikiran yang itu, jadi hari ini kita berpikir, apalagi yang hari ini anak Sanabia, anak Alia, kita harus berpikir ke depan bagaimana yang namanya hidup berkelanjutan. Kita perbaiki hari ini bisa dinikmati oleh adik-adik kita. Apa dampaknya? Dampaknya adalah banyak warisan budaya berlaku di manusia, terlantar, terabaikan, bahkan dilecehkan keberadaannya. Hanya yang hari ini menjadi peninggalan warisan
Temurun ada yang kita dapat harus dijaga supaya tidak berakibat pada adik-adik kita atau generasi selanjutnya. Di dalam dapat hari ini dapat bermanfaat, terutama diri kita sendiri. Kemudian kita transfer ke masyarakat, ke generasi selanjutnya, ini juga merupakan tugas kita semua. Jadi itu saja mungkin apa yang bisa kita bahas pada kesempatan siang hari ini. Jadi mungkin dari kepala sekolah juga sudah sampai dulu kita akhiri saja pertemuan hari ini. Kita tutup dengan ucapan Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mana? Foto dulu.